Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel. Kali ini saya akan membahas terkait dengan saham yang berada di top 5 market cap terbesar di Indonesia, di mana saham ini saya lihat lagi mengalami diskon besar-besaran serta harganya masih di bawah PBP-nya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, serta saham ini sangat loyal membagikan dividen ya teman-teman. Namun sebelum saya lanjut, buat teman-teman semua, silahkan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu. Serta video yang disampaikan dalam video ini bukan ajakan untuk beli ataupun rekomendasi, melainkan hanya sebuah edukasi yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Oke, langsung saja. Saham yang saya maksud di sini adalah saham Telkom atau PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM. Telkom ini sendiri merupakan saham atau perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, di mana pemegang sahamnya itu mayoritas dipegang oleh pemerintah itu sendiri, yaitu sebesar 52,09%, sedangkan sisanya 47,91% itu dipegang oleh publik. Nah, kemudian ketika kita melihat dari bisnis dari Telkom itu sendiri memiliki 3 rule bisnis, yaitu di mana domain yang terdiri dari digital connectivity, kemudian digital platform, dan digital service. Nah, selain itu Telkom sendiri juga memiliki grup perusahaan yang ada di bawahnya, yaitu cukup banyak, diantaranya ada Metranet, kemudian ada Telkomsel, ada Mitratel, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita melihat dari segi kapitalisasi pasar dari saham Telkom itu sendiri pada tahun 2010 itu pernah menduduki sebagai kapitalisasi pasar yang terbesar di Bursa Efek Indonesia. Namun pada saat ini Telkom ini sendiri berada di urutan ke top 5 ya, top 5 sebagai market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Di mana yang pertama itu ada Bank Sentral Asia, yang kedua ada Bank BRI, kemudian yang ketiga itu ada Bayan Resort, itu adalah saham pertambangan batubara, kemudian ada Bank Mandiri Perbankan juga. Jadi masih didominasi oleh 3 bank besar yang ada di Indonesia, dan Telkom itu berada di posisi kelima. Kemudian ketika kita melihat dari segi produk dari Telkom itu sendiri tentunya sangat menjanjikan, di mana salah satu sebagai perusahaan teknologi atau telekomunikasi yang ada di Indonesia yang memiliki jaringan yang paling luas dibandingkan perusahaan telekomunikasi lainnya yang ada di Indonesia, di mana jaringannya ini sudah menyebar ke seluruh penjuru negara Indonesia yang saat ini sedang digunakan oleh setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan, mengingat Telkom ini sendiri merupakan saham BUMN. Jadi dari prospek bisnis dari produk yang dijalani oleh Telkom itu sendiri tentunya masih memiliki potensi yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melihat dari pertumbuhan penduduk di sini memang setiap tahun mengalami peningkatan, di mana di Indonesia itu sendiri bahwa internet itu merupakan salah satu kebutuhan yang utama, mengingat semakin berkembangnya teknologi dan semakin berkembangnya e-commerce yang begitu besar itu memicu terjadinya penggunaan internet yang cukup signifikan. Dan di sini kita lihat bahwa salah satunya penggunaan mobile itu bahkan lebih besar dibandingkan populasi yang ada. Jadi anggapannya satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu mobile. Itu artinya ketika menggunakan mobile itu otomatis meningkatkan internet user sebagai data untuk menghubungkan internet itu sendiri, sehingga ini memiliki salah satu prospek dari perusahaan Telkom itu sendiri yang terus akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian data lain juga didukung bahwa penggunaan internet di Indonesia itu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi di sini data dari penggunaan internet dari tahun ke tahun itu selalu meningkatkan dan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Serta pertumbuhan penduduk itu juga diimbangi dengan adanya pertumbuhan penggunaan internet, di mana dari tahun 2018 ketika mengalami pertumbuhan penduduk, penggunaan data internet juga mengalami peningkatan, sehingga ini dapat menjadikan sebagai Telkom itu dapat dijadikan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki market leader telekomunikasi digital yang ada di Indonesia. Selain itu, saham Telkom itu sendiri juga memiliki outlook di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 itu untuk meningkatkan kinerja pendapatan, EBITDA, kemudian laba bersih diperkirakan mencapai mid to high single digit dengan rencana total belanja perusahaan yaitu kurang lebih 22-25% dari pendapatan. Sehingga ini salah satu strategi atau
sasaran yang ingin diraih oleh Telkom itu sendiri untuk mewujudkan sebagai market leader telekomunikasi digital di Indonesia. Nah, kemudian ketika kita melihat dari segi laporan keuangan, kita bisa lihat di sini dari laporan keuangannya di mana laba dari Telkom itu sangat minim di tahun 2023, namun memiliki biaya atau beban yang cukup meningkat. Dalam artian di sini memang ada pendapatan yang bertumbuh. Cuman di sini adalah terjadi beban operasional, pemberian dan jasa telekomunikasi, dan beban lainnya itu yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya 17,8 triliun, kemudian meningkat menjadi 19,17, sehingga ini mengindikasikan bahwa dengan minimnya peningkatan pendapatan di mana pada tahun 2022 hanya sekitar 71,9 dan di kuartal kedua tahun 2023 hanya sebesar 73,47, itu peningkatannya sangat minim sekali, akan tetapi memiliki kebutuhan atau beban operasional yang meningkat cukup signifikan, sehingga ini mengakibatkan terjadinya laba dari periode berjalan buat entitas itu sendiri itu mengalami penurunan, di mana di tahun 2022 13,3 dan di tahun 2023 kuartal kedua itu menurun menjadi 12,75, sehingga itu hal ini disebabkan oleh karena adanya pertumbuhan laba yang begitu minim dan meningkatnya beban biaya yang dikeluarkan oleh Telkom itu sendiri. Nah, ketika kita melihat dari pertumbuhan laba yang minim itu, di mana kita bisa lihat dari pendapatan yang tadi sebesar 73,47 ini di tahun 2023 itu mayoritas pendapatannya itu bersumber dari pendapatan data internet, kemudian jasa teknologi informasi, yaitu sebesar 43,42. Jadi ini bisa kita lihat bahwa pendapatan dari Telkom itu sendiri 50% lebih itu berasal dari data internet itu sendiri. Dan bahkan di tahun 2022 tahun lalu juga itu di mana pendapatannya itu mayoritas 50% lebih itu bersumber dari pendapatan data internet. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melihat dari laba secara keseluruhan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, memang labanya bertumbuh. Cuman di sini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan laba itu tidak signifikan, di mana kita bisa lihat IPS-nya itu berada dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu stagnan, berada di kisaran 210 sampai dengan 250. Itu artinya pertumbuhan laba dari Telkom itu tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dapat dikatakan pertumbuhannya itu stagnan di situ. Cuman keunggulannya di sini adalah dari saham Telkom itu sendiri itu rutin membagikan dividen. Itu salah satu saham telekomunikasi milik BUMN yang sangat rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, kemudian ketika kita melihat dari segi net profitnya itu di tahun 2023 itu hanya sebesar 12,76 triliun. Cuman ini tidak begitu signifikan karena memiliki beban yang cukup besar di tahun ini. Kemudian ketika kita lihat dari earning per share-nya, dividen dan lain sebagainya, dari book value per share-nya itu harganya itu sebesar Rp1.250 per lembar saham, dan harga sekarang itu baru Rp3.760, sehingga saham ini masih berada di level yang cukup baik atau masih cukup murah untuk buat teman-teman. Nah, ketika kita lihat dari dividen yield memang tidak terlalu besar, tapi saham ini sangat rutin untuk membagikan dividen, dan price book value ratio-nya itu baru 3,01 kali. Itu artinya harga saham yang sekarang itu sudah 3 kali lipat dari nilai bukunya, dengan market cap yang cukup besar, yaitu memiliki market cap top 5 di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pasar modal Indonesia. Itu dengan harga saham dengan VBP itu baru 3,01 kali, itu saya rasa masih cukup murah, serta fairnya itu baru 14,60 kali. Nah, kemudian ketika kita lihat secara profitability-nya, di sini NPM-nya juga cukup baik, yaitu 17,36. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah dari segi DER, di mana DER-nya itu adalah 121,22%. Itu artinya hutang dari perusahaan itu lebih besar dari ekuitasnya, yaitu sebesar 1,21 kali. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kemudian secara keseluruhan memang dari segi rasio secara fundamental, saham Telkom ini masih memiliki kondisi yang cukup baik. Cuman perlu dipertimbangkan dari segi pendapatan dan beban biayanya itu tidak
terlalu signifikan mengalami perbedaan. Artinya di mana pendapatannya minim tetapi bebannya mengalami peningkatan, sehingga itu berdampak kepada laba perusahaan yang mengalami penurunan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melihat dari probability harga dari saham Telkom dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita bisa lihat dari bulan Januari sampai dengan Desember dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, di mana saham Telkom itu mayoritas di bulan Januari sampai April itu mengalami peningkatan harga atau bisa dibilang harganya hijau, dan Mei sama Juni itu mengalami penurunan, dan di bulan Agustus itu probability-nya itu sangat paling besar ya di antara bulan-bulan yang lain, yaitu sebesar 80%. Itu artinya di tahun 2023 di bulan Agustus ini memiliki potensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, serta di bulan September itu mayoritas harganya menurun, di mana probability-nya itu 25% itu merah seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi buat teman-teman ingin membeli sahamnya itu bisa juga mengacu kepada probability dari pergerakan harga sahamnya, kapan kira-kira saham itu bulan apa akan mengalami kenaikan dan bulan apa mengalami penurunan berdasarkan histori-histori yang sudah berjalan. Nah, ketika kita lihat dari segi candle atau dari secara teknikal analisanya, kita bisa lihat bahwa saham Telkom ini sekarang itu bergerak di harga 3.760, di mana memiliki support terdekat itu di harga 3.680 dan memiliki resisten di kisaran harga 3.940 sampai dengan yang tertinggi di harga 4.100 dan 4.480. Nah, buat teman-teman ketika ingin mengoleksi saham Telkom ini bisa dikatakan harga saham ini sudah berada di harga yang cukup murah. Cuman buat teman-teman entry masih bisa menunggu di harga yang lebih rendah lagi di kisaran harga 3.500 sampai dengan 3.600. Itu harga yang paling baik untuk teman-teman untuk melakukan entry ketika teman-teman ingin mengoleksi saham Telkom. Mengingat saham Telkom ini untuk potensi ke depan itu masih memiliki potensi yang cukup baik dan sangat besar peluangnya ketika Telkom itu sendiri bisa memperbaiki terkait dengan beban biaya operasionalnya untuk mengalami penurunan serta mampu meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu, maka saham Telkom ini di kurun waktu yang jangka panjang ini berpotensi untuk running harganya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan pembahasan saham Telkom, di mana saham Telkom itu merupakan saham yang memiliki market cap nomor 5 terbesar di Bursa Efek Indonesia, di mana kita dapat simpulkan bahwa saham Telkom ini secara fundamental memang cukup baik karena terbukti dari beberapa tahun terakhir, bahkan belasan tahun terakhir saham ini masih mampu membuktikan kinerja yang cukup baik, walaupun dengan yang perlu diperhatikan adalah beban operasionalnya yang masih cukup tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian saham ini juga sangat rutin membagikan dividen. Nah, sebelum saya akhiri buat teman-teman semua, di mana saham ini yang saya tampilkan itu bukan ajakan atau rekomendasi untuk beli ya, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab dari masing-masing. Oke, sebelum saya akhiri sekali lagi, saya mohon buat teman-teman semua silahkan di like, di komen, dan di subscribe, serta ketika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar, serta ketika teman-teman ingin membahas saham yang ingin saya bahas buat teman-teman, silahkan tulis di komentar saham apa yang mungkin dan ingin teman-teman dibahaskan terkait dengan fundamental analisisnya dan secara teknikalnya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, salam buat teman-teman semua.